Dasar maling anjing. Itu adalah hal pertama yang bakal gua katakan kalau gua bisa ketemu dengan orang-orang yang udah nyolong barang-barang gua. Jujur sebelum gua pernah kemalingan, gua itu selalu kasihan gitu sama maling yang digebukin sama warga kalau ketahuan nyolong. Tapi semenjak gua sendiri pernah kemalingan, ikutan gebukin gua. Padahal itu maling bukan yang nyolong barang gua juga. Cuman gua pengen melampiaskan kekesalan aja gitu. Soalnya maling yang nyolong barang gua itu nggak ada yang ketangkep. Ya udah deh guys, hari ini gua bakal ceritain pengalaman gua kemalingan 3 kali. Gak tanggung-tanggung gak tuh? Dan gue bakal ceritain secara berurutan nih guys, dari barang termurah sampai yang paling mahal. Siap-siap barang ketiga bikin merinding. Kita mulai dari kisah kemalingan pertama gue. Jadi waktu itu gue masih kelas 1 SD. Dan pada zaman itu gue sama 2 kakak kembar gue itu lagi suka banget main time zone. Makanya setiap hari Minggu kita tuh suka ngerengek untuk main time zone. Nah pada suatu hari di hari Minggu, seperti biasa gue sama 2 kakak gua lagi main di time zone di salah satu mall di Jakarta. Dan karena kita cuma punya 1 kartu time zone, jadi kita mainnya tuh ganti-gantian guys. Waktu itu kita lagi main mesin yang kayak semacam gendang gitu loh. Jadi kita harus mukul drumnya pakai tongkat sesuai dengan tempo dari mesinnya gitu. Dan yang dapat giliran pertama untuk main adalah kakak kembar gua yang paling tua. Nah karena untuk main game ini dia harus megang tongkat pakai 2 tangan, makanya dia taruh tas lempang dia ke belakang punggungnya, terus dia main deh. Dan sama seperti bocil ngeselin pada umumnya, gue sama kakak kembar gue yang satu lagi cuman ngeliatin dari samping sambil ngoceh-ngoceh gak jelas. Tapi pas kakak gue ini lagi main, tiba-tiba dia berhenti, terus ambil tasnya yang ada di belakang dia, terus dibuka tasnya dan dia teriak, HP-nya hilang. Dia langsung lari ke arah orang tua gue yang lagi nungguin kita main di salah satu restoran gitu. BTW gue kasih konteks dulu nih guys ya. Jadi dulu tuh kita dikasih 1 HP sama orang tua kita untuk kita pakai bertiga. Gue ingat banget tuh guys, HP-nya adalah BlackBerry Gemini putih bekas emak gua. Dan diantara kita bertiga, kakak gua yang pertama itu yang paling bisa dipercaya nih guys. Makanya dia yang selalu megang HP-nya. Lanjut ke ceritanya ya. Nah pas kita sampai di resto dan udah ketemu sama orang tua kita, kakak gua ini nangis dan bilang HP-nya hilang. Terus dia cerita katanya pas tadi dia lagi main, dia itu ngerasa ada yang ngangkat tas dia dari belakang terus dibanting lagi ke pantatnya. Dan pas dia hadap ke belakang, dia lihat ada orang yang jalan menjauh dari dia. Ya kayak kabur diam-diam gitulah. Dan pas dia cek tasnya, HP-nya itu udah nggak ada. Terus ini agak kocak sih guys. Kakak gue ini nangis sambil bilang ke emak gue, itu orangnya pasti dia yang nyolong HP-nya. Sumpah, kalau gue pikir-pikir sekarang sih agak lucu ya. Ini kakak gue kalau tahu orangnya siapa, langsung labrak aja. Weh kok balikin HP gue. Enggak, canda ya guys, canda ya. Gua paham kok, waktu itu kakak gue juga masih kecil. Dan kalaupun kita labrak, kita bisa apa? Dia orang gede. Kita cuma 3 bocil ingusan yang kalau pesan makanan di KFC aja masih gemeteran. Cuman abis itu kita pinjem BlackBerry emak kita, terus kita chat tuh HP yang hilang. Waktu itu pokoknya kita kata-katain deh dia. Nah, tapi ini baru handphone guys. Bayangin aja, gua pernah kemalingan 2 barang yang lebih mahal lagi. Siap-siap gemeteran nih. Kisah kedua ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu, tapi masih baru lah pokoknya. Waktu itu lagi hari Imlek nih guys, makanya kita sekeluarga itu pergi hunting angpau. Bukan salah. Maksudnya ketemu keluarga. Dan bagi kalian yang nggak tahu, gue itu punya bisnis brand baju yang namanya adalah Vintage Studio. BTW yang mau beli cek Shopee kita atau nggak klik ranjang di bawah ya. Dan waktu itu kebetulan orderannya lagi rame banget. Jadi tim packing kita ada yang masuk untuk packing orderannya. Nah selesai gue hunting angpau dan balik ke kantor lagi itu sekitar jam 6 sore lah. Pas gue sampai ke depan ruko, gue bingung kok motor tim gue tinggal 1 ya. Padahal tim packing gue itu ada 2. Sumpah gue masih nggak ngeh. Dan pas tim gue keluar, gue dengan santainya nanya sambil bercanda, "Weh motor lu mana?" Itu dia langsung kaget dan bingung, terus lihat keluar dan iya guys, motornya nggak ada. Sumpah guys, itu kita semua panik dan keliling komplek ruko dan tanya-tanya satpam, tapi nggak ketemu juga. Akhirnya gue coba buka rekaman CCTV dan di situ gue lihat ada manusia bang kontol setan pakai helm putih tiba-tiba deketin motor tim gua dan kayak dibobol pakai obeng atau apalah itu. Terus tiba-tiba motornya nyala terus dibawa kabur sama si anjing. Sumpah itu hari Imlek tersial sih. Dan akhirnya gue juga harus bantu cariin motor buat tim gua. Itu uang hasil angpau aja nggak cukup buat nutupin kerugian gua. Tapi emang sih guys, ada salah kita juga itu. Kita itu taruh motornya di depan teras kantor gitu, jadi gak dimasukin ke dalam kantor. Ya pelajaran juga lah buat gua untuk selalu hati-hati. Dan satu pesan untuk pencurinya, anjing lu bang. Oke, ini cerita kedua aja kemalingan motor nih. Kira-kira cerita ketiga apa yang kemalingan ya? Tapi segila-gilanya nggak mungkin kehilangan mobil dong, nggak mungkin ya kan? Iya guys, gue pernah kemalingan mobil.
nih? Pasti bohong kan lu? Lu kalau mau cerita mah gak usah dibuat-buat, norak lu. Woi, ini gue serius woi. Jadi gini guys, waktu itu gue dan keluarga gue lagi pergi ke suatu tempat yang gue nggak mau sebutin namanya di sini. Tapi intinya guys, di tempat ini ada talang parkir. Jadi kalian tuh kalau masuk harus ambil karcis dan nggak bisa keluar tanpa karcisnya. Singkat cerita, kita udah selesai dengan urusan kita di tempat itu, terus kita keluar dan cari mobil kita dong. Ini tempatnya rame ya guys, jadi parkirannya tuh panjang banget dan kita datangnya tuh agak telat. Jadi kita parkirnya tuh di belakang-belakang. Akhirnya kita berlima jalan terus menuju ke arah mobil parkiran kita, tapi kok aneh ya, ini kenapa nggak nyampe-nyampe? Dan pas kita sadar, kita udah di paling ujung dari deretan parkir itu. Lah, mobilnya mana? Awalnya kita masih positive thinking, mungkin kelewat kan? Makanya kita balik lagi, tapi kok nggak ada juga. Bapak gue mulai coba pencet-pencet kunci mobilnya supaya mobilnya tuh bunyi dan kita tahu mobilnya di mana. Tapi ini bapak gue pencet-pencet pun nggak bunyi juga mobilnya. Nah, setelah kita bolak-balik parkiran berkali-kali, akhirnya kita sadar guys, mobil kita hilang. Gila, ini tempat rame loh. Dan bahkan karcis parkirnya itu masih dipegang sama emak gua. Ya, tapi kita tahu sih guys, walaupun kita kehilangan karcis parkir, kita tetap bisa keluar dengan bayar denda 50.000 atau enggak 100.000 lah paling gede. Jadi itu si maling modal 100.000 dapat mobil, cok. Investasi terbaik di dunia itu apa itu Bitcoin? Cuy, bisa nggak ngubah 100.000 jadi mobil dalam hitungan jam? Makanya menurut gua investasi terbaik adalah nyolong. Enggak lah guys, canda ya. Jangan pernah mengambil hak orang lain karena nanti lu pasti dapat karmanya. Sumpah, sampai sekarang gua masih kesel nih guys kalau dengar berita tentang maling. Bahkan kadang gua takut nih guys, kalau sampai ada maling yang ketangkap di depan muka gua terus digebukin, kayaknya gua bakal join gebukin deh. Walaupun sebenarnya kita tuh nggak boleh main hukum sendiri guys. Tapi kalau ingat handphone, motor, mobil gua, kayaknya satu tendangan nggak apa-apa deh. Canda ya guys, canda ya. Tapi kalian ada yang pernah kemalingan juga nggak?